Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di kuliah transfer panas, jurusan Teknik Pertanian Universitas Lampung. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas lanjutan dari video sebelumnya mengenai konsep tahanan termal. Konsep tahanan termal ini kita gunakan di dalam penyelesaian permasalahan laju aliran panas, baik itu konduksi, konveksi, maupun radiasi. Bila suatu gradien suhu terjadi pada suatu benda, maka akan terjadi perpindahan panas dari daerah dengan suhu tinggi ke daerah dengan suhu rendah. Nah, kita dapat mengatakan atau menyatakan bahwa energi dipindahkan secara konduksi. Besarnya laju aliran panas konduksi atau Q dot konduksi dalam watt dinyatakan dengan Q konduksi sama dengan min Ka delta T dibagi dengan L, di mana K adalah konduktivitas panas, satuannya adalah watt per meter derajat Celcius. Delta T adalah perbedaan suhu derajat Celcius. A adalah luas bidang pada arah normal aliran panas. Satuannya adalah satuan luas permukaan, yaitu meter kuadrat. Kemudian L adalah tebal bahan yang dilewati oleh panas. Tanda negatif disisipkan untuk memenuhi hukum termodinamika kedua. Kemudian, bila suatu benda padat berhubungan atau kontak dengan fluida yang berbeda suhu, akan terjadi perpindahan panas atau energi secara konveksi dari benda bersuhu tinggi ke fluida bersuhu rendah atau sebaliknya. Nah, salah satu hukum dalam pengantaran panas yang tertua adalah hukum pendinginan Newton. Hukum ini menyatakan bahwa flux panas atau heat flux yang didefinisikan sebagai laju perpindahan panas per luas satuan pada suatu permukaan padatan yang berhubungan atau kontak dengan fluida adalah sebanding dengan perbedaan suhu permukaan benda padat Ts atau T surface suhu pada permukaan dan suhu fluida di sekeliling atau Tf T fluida. Ya, dengan Q kecil ini, Q kecil dot ini adalah flux panas. Jika kita memasukkan faktor kesebandingan yaitu koefisien perpindahan panas konveksi H, maka besarnya aliran panas konveksi dapat dinyatakan sebagai Q konveksi sama dengan H kali A kali delta T, atau delta T-nya adalah T surface dikurang T fluida. Dengan H adalah koefisien perpindahan panas konveksi, watt per meter kuadrat derajat Celcius. Ts dan Tf adalah suhu benda padat dan suhu fluida. Kemudian A adalah luas bidang kontak antara benda padat dan fluida. Kemudian berlainan dengan perpindahan energi melalui penghantar, konduksi atau konveksi. Kalau konduksi melalui penghantar benda padat, kalau konveksi energi berpindah melalui penghantar fluida. Kalau perpindahan panas secara radiasi terjadi secara langsung oleh perbedaan suhu. Besarnya laju aliran panas radiasi atau Q radiasi untuk radiator atau pemancar panas ideal atau benda hitam sempurna dapat dinyatakan sebagai Q rad atau Q radiasi sama dengan sigma dikali A dikali T pangkat 4, dengan sigma adalah konstanta kesebandingan atau konstanta Stefan Boltzmann. Nilainya sekitar 5,669 kali 10 pangkat 8 watt per meter kuadrat Kelvin pangkat 4. Kemudian A adalah luas permukaan benda panas. Nah, jika dua benda dengan suhu masing-masing T1 dan T2 saling memancarkan radiasi, maka laju aliran panas radiasi neto adalah Q sama dengan sigma A dikali T1 pangkat 4 dikurang T2 pangkat 4. Baik, ini salah satu contoh ya dari konduksi. Salah satu sisi sebuah plat yang tebalnya 3 cm.
memiliki suhu tetap 400 derajat Celcius, sedangkan suhu muka yang di sebelahnya adalah 100 derajat Celcius. Berapa panas yang dipindahkan melintasi lempeng tembaga ini per satuan luas? Ya, di sini kita lihat perpindahan panas melalui sebuah lempeng tembaga ya. Sebuah lempeng tembaga. Ya, kita tahu konduktivitas dari lempeng tembaga sebesar 370 watt per meter derajat Celcius. Nah, kita punya ada ketebalan plat di sini, kemudian ada suhu 400 derajat Celcius, kemudian suhu muka sebelahnya adalah 100 derajat Celcius. Ya, ini adalah sebuah soal yang cukup mudah ya penyelesaiannya. Kita hanya tinggal menggunakan rumus Q dibagi A sama dengan Q flux sama dengan min K delta T dibagi dengan delta X. Delta X ini adalah ketebalan dari lempeng. A kita keluarkan di sini karena yang dicari adalah flux panasnya ya. Flux panas adalah laju aliran panas per satuan luas. Kemudian tinggal kita masukkan saja nilai-nilainya. 370 dikali 100 min 400 dibagi dengan 0,03. Ya, kemudian hasilnya adalah 3,7 megawatt per meter kuadrat. Ya, ini adalah laju perpindahan panas per satuan luas untuk sistem yang ini ya. T1 100, kemudian T2 400, ketebalan dari lempeng tembaga ini 3 cm. Kita langsung menggunakan rumus dari laju perpindahan panas konveksi. Ya, kemudian untuk menyelesaikan soal mengenai menyelesaikan soal mengenai konveksi seperti ini ya. Udara pada 20 derajat Celcius bertiup di atas plat panas ukuran 50 kali 75 cm kuadrat. Suhu plat dijaga tetap pada 250 derajat Celcius. Koefisien perpindahan panas konveksi adalah 25 watt per meter kuadrat derajat Celcius. Hitunglah perpindahan panas yang terjadi. Ya, kita bisa menggunakan hukum Newton tentang pendinginan. Q konveksi sama dengan H dikali A. A adalah luas permukaan ya, kontak dengan fluida. Kemudian dikali dengan TW T lingkungan. Kita punya nilai H 25 watt per meter kuadrat derajat Celcius. Kemudian A-nya, luas permukaannya adalah yang ini ya. 50 kali 75 cm kuadrat, kita convert. Jadi 0,5 dikali 0,75 dikali TW adalah suhu plat. 250 dikurang 20. Ya, kemudian kita mendapatkan hasil sekitar 2156 watt atau 2,156 kilowatt.
Untuk contoh soal radiasi, kita menggunakan contoh yang sebelumnya ya, contoh yang konveksi tadi. Andaikan plat pada contoh sebelumnya terbuat dari baja karbon 1% yang tebalnya 2 cm, dan bahwa panas yang hilang dari muka plat karena radiasi adalah 300 watt. Hitunglah suhu permukaan di dalam plat. Pertama kita cari dulu berapa konduktivitas panas dari baja karbon ya. Konduktivitas panas dari baja karbon sekitar 43 watt per meter derajat Celcius. Ya, menurut hukum kekekalan energi, panas yang dihantarkan melalui plat atau konduksi harus sama dengan yang hilang melalui konveksi dan radiasi. Jadi, Q konduksi sama dengan Q konveksi ditambah dengan Q radiasi. Ya, kita masukkan rumus konduksi, aliran panas konduksi ya, min Ka delta T dibagi dengan delta X sama dengan ini Q konveksi yang di soal sebelumnya 2,156 kilowatt ditambah nih radiasi 300 watt. Ya, yang ini sama dengan 2,456 kilowatt min Ka delta T per delta X. Kemudian delta X, delta T sama dengan min 2,456 kilowatt dikali 0,02 meter dibagi dengan 0,5 meter dikali 0,75 meter. Ini adalah luas permukaan di soal sebelumnya ya. 0,5 dikali 0,75 ini A di soal yang sebelumnya. Kemudian dikali dengan konduktivitas panasnya. Kemudian didapat delta T sebesar min 3,05 derajat Celcius. Ya, suhu permukaan dalam TI sama dengan 250 derajat Celcius ditambah 3,05 sama dengan 253,05 derajat Celcius. Ya, inilah contoh dari ketiga mekanisme perpindahan panas. Tadi ada konduksi, kemudian ada konveksi, dan ini terakhir adalah ulang radiasi. Nah, persamaan untuk konduksi panas melalui dinding datar dapat ditulis kembali dalam bentuk Q dot sama dengan T1 dikurang T2 dibagi dengan RTH konduksi. RTH konduksi ini adalah resistensi termal. R resistensi, TH termal. Resistensi termal konduksi. Dengan RTH konduksi adalah tahanan termal dinding terhadap aliran panas konduksi atau tahanan konduksi yang bergantung pada geometri dan watak panas bahan. Dituliskan sebagai RTH konduksi sama dengan ketebalan benda dibagi dengan konduktivitas dikalikan dengan luas permukaan. Dengan cara yang sama,
Laju aliran konveksi dapat disajikan sebagai Q dot konveksi atau laju aliran panas konveksi sama dengan T surface dikurang T lingkungan atau T fluida dibagi dengan RTH konveksi. Dengan RTH konveksi adalah resistensi termal atau tahanan panas permukaan benda terhadap panas konveksi atau tahanan konveksi. RTH konveksi ditulis sebagai 1/H dikali A, di mana H merupakan nilai koefisien perpindahan panas konveksi. Ya, kemudian dengan konsep tahanan panas, aliran panas radiasi neto dari dua permukaan bersuhu T1 dan T2 dapat dinyatakan sebagai Q dot radiasi sama dengan epsilon dikali sigma dikali A atau luas permukaan dikalikan T1 pangkat 4 dikurang T2 pangkat 4 sama dengan H radiasi dikali A dikalikan dengan T1 min T2 sama dengan T1 min T2 dibagi tahanan termal radiasi. Dengan tahanan termal radiasi adalah tahanan panas radiasi dan H radiasi adalah koefisien perpindahan panas radiasi. Dituliskan sebagai RTH radiasi sama dengan 1/H radiasi dikalikan A. Ya, dari persamaan-persamaan di atas terlihat bahwa laju aliran panas analog ya dengan aliran arus listrik atau I. Dinyatakan sebagai I sama dengan V1 min V2 dibagi dengan resistensi atau hambatan. Dengan V1 dan V2 adalah beda potensial dan RE adalah tahanan listrik. Silakan perhatikan analogi tersebut pada gambar di bawahnya ya. Aliran panas Q sama dengan T1 min T2 dibagi tahanan termal. Kemudian untuk aliran listrik, I sama dengan V1 min V2 dibagi tahanannya juga. Jadi untuk kedua hal ini, aliran panas dapat dianalogikan sebagai aliran listrik. Hal ini dapat memudahkan kalian semua dalam memahami atau menghitung total dari perubahan suhu, misalnya total dari laju aliran panas di berbagai mekanisme perpindahan panas. Kemudian ya, konsep tahanan panas dan analogi listrik sangat penting untuk menyelesaikan kasus-kasus aliran panas melintasi bahan berlapis-lapis dan tidak homogen, maupun kasus-kasus yang tidak hanya melibatkan sebuah mode perpindahan panas. Dalam hal ini, hukum-hukum rangkaian listrik seri dan paralel juga berlaku pada jaringan panas. Nah, itu saja pengantar dari saya mengenai konsep tahanan termal pada laju aliran panas. Dengan demikian, video kali ini saya cukupkan. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.